Sebutan tuh saya. Syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai seterusnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan satu pujian, sungguh besar setiamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janjimu ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Janjimu adalah bagian kami Tuhan. Kita sejarah bagi setiap orang. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau jalannya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ayo angkat pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jika telah Kau izinkan kami melewati berbagai macam proses, tetapi Kau juga sediakan berkat yang luar biasa untuk setiap kami Bapa yang percaya dan setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, karena kami ada hari ini semuanya karena Engkau sudah baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada hari ini karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak Tuhan di tempat ini mengucap syukur dan terima kasih atas karya-Mu yang begitu besar. Mana Tuhan saat ini kita akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih yang menyerahkan Tuhan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam acara ini. Kiranya Tuhan, Engkau urapi, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang ke hadapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami mulai acara ini sampai selesai. Haleluya. Amin. Itu kita percaya bahwa semuanya adalah kebaikan untuk setiap kita. Mari kita akan lanjutkan pujian kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan
dengan lagu pujian berbahasa Jawa Siji Loro Telu. Mari semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bahwa ketika kita berdoa Tuhan, kita harus mantapkan hati kita karena dialah satu-satunya jalan keselamatan. Siji Loro Telu, ayo bersama kami apa di mohon. Let us see.
bertanya-tanya di dalam hati, ini acara apa ya? Jangan kebagian hari Sabtu, saya hari Minggu. Iya, hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia buat saya pribadi, bersama dengan keluarga, terlebih juga kepada seluruh jemaat. Secara khusus tempat ini bisa berdiri dengan megah itu karena kemurahan Tuhan yang memang juga saya pernah nyangka, karena yang dulu saja itu sudah bagi saya udah baik menurut saya. Kita di desa jauh dari kota, tetapi kalau Tuhan mengizinkan dimanapun kita pasti bisa kita lakukan sesuatu. Dan Tuhan juga tahu bahwa kedepannya pasti juga ada jiwa-jiwa yang akan Tuhan berikan. Karena kalau Tuhan memberi kandangnya yang lebih besar, tentunya ada jiwa-jiwa juga yang akan Tuhan titipkan kepada kita untuk kita lebih lagi bersama-sama sepakat bersatu di dalam memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersyukur buat saya karena beberapa bulan yang lalu pada akhirnya saya dilantik sebagai P3K. Itu sesuatu yang juga luar biasa. Itu luar biasa buat saya karena apa? Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah direncanakan, pernah berpikir tetapi itu terhalang karena apa? Aku kan masih ada kan yang lebih muda. Itu selalu saya katakan, yang muda saja tidak dapat, apalagi kita yang tua. Bersaing pun pasti kita kalah. Itu anak muda sekarang kita ketinggalan jauh, khususnya zaman teknologi seperti sekarang. Kita itu jauh banget. Ibarat komputer kita ini komputer zaman dahulu, harus bersaing dengan komputer zaman sekarang itu gak mungkin. Namun ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu kok bahwa apa yang kita lakukan, kalau itu kita selalu untuk apa? Tentunya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena saya mau menyaksikan bahwa memang pergumulan di tempat jemaat ini, anak-anak juga.
sesuatu yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, setiap proses demi proses, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Amin. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita untuk bangkit berdiri, kita mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Karena dialah satu-satunya yang menjadi kekasih jiwa kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia satu-satunya pribadi yang paling setia. Kesetiaannya sudah teruji, sudah terbukti, sudah nyata dalam kehidupan kita ketika Dia mau turun ke dunia, mau menderita, bahkan disalibkan, semuanya adalah bukti bahwa Yesus menyayangi dan mengasihi setiap kita. Oleh karena itu mari kita selalu membawa kehidupan kita untuk selalu lebih lagi untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya dengan kita menyenangkan hati Tuhan, berkat Tuhan akan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Baik itu berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam menghadapi segala sesuatu. Kita percaya Tuhan selalu ada. Mari kita ke satu pujian Yesus kekasih jiwaku. Kita katakan syalalala, syalalala. Kita percaya bahwa Dia adalah pribadi satu-satunya yang menjadi kekasih jiwa kita. Dia setia, selalu ada dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Syalalala, syalalala.
menggenggam tanganmu, ingin lebih mengenal pribadimu. Dari awal kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita berjemaah Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, pada hambanya. Selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Bapak penginjil Gito akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Ya Tuhan, gitu. Tuhan memberikan tempat yang cukup bagus, longgar, besar untuk makin karya Tuhan dibesarkan di daerah sini dan sekitarnya. Ya. Bersyukur juga untuk Pak Budiman boleh diberkati P3K ya. Saya pikir P3K itu dulu pertolongan pertama pada kecelakaan gitu Pak Bukti ya. Ternyata bukan itu ya, sekarang ada P3K, itu model kontrak yang swasta juga kadang dilarang, pemerintah sekarang bikin gitu ya, dibikinlah kontrak P3K gitu. Bersyukur untuk semua itu, Tuhan tolong, Tuhan sertai semuanya. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang akan mendasari bagian kita sore hari ini dari Mazmur 28. Mazmur pasalnya yang ke-28. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ya. Mazmur 28. Kita baca bagian yang bawah saja ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca bergantian mulai ayat 6, saya 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7,
Demikian seterusnya sampai ayat 9. Saya membaca dalam versi TP2 yang sedikit berbeda Bapak Ibu ya, hanya mungkin dibalik atau dipotong, disingkatkan saja begitu di TP2 ya. Mazmur 28 ayat 6, nanti ayat 7 Bapak Saudara, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Terima kasih. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh membaca, mendengar, merenungkan dalam kehidupan kita dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu bagian. Sebenarnya saya ingin menceritakan tentang pembuatan bait suci Salomo ya, karena saya pikir ada bait suci yang baru dibangun gitu. Tapi saya tanya, ketika orang-orang memuji Tuhan, Daud mengalahkan berapa? Beribu? Berlaksa-laksa, betul sekali. Baru Salomo mengalahkan bukan berbapak ya, beribu-ibu gitu ya, beribu-ribu dia kalahkan. Saule kece-kece ngalahkan ibu-ibu dok, reso ngalahkan bapak-bapak gitu ya, beribu-ribu gitu. Jadi kita melihat bagian ini, ternyata itu membuat Saul paling benci kepada Daud. Dan apa yang terjadi? Dia kerahkan segala daya, segala upaya untuk ngejar Daud, untuk membunuh Daud. Pokoknya dimanapun Daud kejar, sampai kemanapun kejar. Bahkan sampai satu kali dia dipermalukan Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 kali Daud punya kesempatan kepada istri, tidak terungkap. Dia hanya mengungkapkan kepada Tuhan. Ya. Mungkin tekanan itu persis seruan minta tolong kepada Tuhan. Abu Diman pasti sudah melihat endingnya karena gambarnya sudah jadi. Tuhan mbok cepet, tapi di tengah pembangunan kadang-kadang dananya kurang ya. Bergumul lagi, ini piye besok, tukang harus masuk, tapi bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi lihat, terus di tengah permohonan seruan minta tolong, ada permohonan yang Daud juga ungkapkan. Ayat 3-5 Daud mengungkapkan. Begitu juga dengan jemaat di tempat ini. Itu baru pergumulan gembala dan jemaat di tempat ini untuk bangunan ini. Belum lagi Pak Budiman bergumul ketika siapkan P3K begitu ya, berkas-berkas bergumul lagi. Tadi bilang kita ini memang angkatan gaptek Bapak Ibu ya. Kita kalah, apalagi sama yang muda-muda, sama anak-anak kita aja kita sudah kalah jauh. Kenapa? Karena mereka tiap hari di kamar nyekel HP, kita HP-nya kadang ditinggal di sawah, ditinggal di mana ya toh. Yang kerja di pekerjaan juga kita tinggal, yang hubungannya tidak ada dengan HP jarang kita nggak pakai. Bagaimana tidak kalah? Sementara anak remaja kita, pemuda kita bendino di kamar ya nyekel HP, pasti kalah tuh Bapak Ibu Saudara ya. Saya aja kalau apa-apa tanya sama anak saya. Satu kali saya bikin slide begitu di Canva, iki piye Canva pindah ini ya. Itu pun saya bingung loh, harusnya gampang aja. Nah, internetnya mati gimana? Internet mati ya udah bisa. Wah repot loh. Nek dipindah PowerPoint ada yang hilang gini-gini. Jadi dia aja tak suruh bikin di HP itu tuk. Kalau saya kan satu kalah beripat. Faktorku Bapak Ibu ya. Jadi garape ya satu-satu nek di laptop atau di PC. Mengucapkan rasa syukurnya karena Tuhan sudah menolong mendengar permohonannya, lepas dari Saul, lepas dari musuh-musuh di sekitarnya, mata-matanya Saul yang banyak sekali. Tentunya Bapak Ibu dalam pergulakan kehidupan kita, sekali lagi dalam pergulakan sampai tempat ibadah ini berdiri, ya mungkin ada saling suruh antara satu dengan yang lain. Belum lagi yang lain, mungkin ada orang yang iri hati yang tidak seiman dengan kita. Dungane apa? Muga-muga ndak ngabruk, muga-muga ora dadi, betul ya? Apalagi kalau dia garis keras yang fanatik, muga-muga ndak ono apa ora dadi. Bayangkan di tengah kita berjuang, didongakno sing elek-elek.
Bapak Ibu ingat ya pembangunan kembali bait Allah yang kedua ya begitu. Di tengah Zerubabel itu mau mendirikan juga bupati-bupati yang lain. Itulah yang menjadi kekuatan kita hari ini. Itulah yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh yang saya melihat dia adalah orang yang hebat di dalam dunia fisika, gitu ya. Seorang yang bernama Stephen Hawking. Gitu. Ini luar biasa. Dia ketika umur 21 tahun, dia mengalami satu penyakit yang disebut ALS, gitu ya. Kalau dengar, gitu ya. Tuhan yang mendengar. Kata mendengar itu berarti juga bisa memperhatikan, bisa juga mendengar itu sendiri atau bahkan mengabulkan. Kalau Tuhan mendengar apa yang Bapak Ibu doakan, apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita kali ini. Dan jawaban Tuhan itu pasti tepat pada waktu. Kadang-kadang kalau membayangkan itu rekosone eram ya Bapak Ibu Saudara. Apa ya bener kayak gini? Apa yang nanti kayak begitu ya Tuhan? Apa nanti jadinya bagaimana ya Tuhan? Jika Pak Budiman tadi cerita dari generasi ini tidur begitu. Dan ketika dia tidur apa yang terjadi? Ketika dia tidur Tuhan Yesus nemui dia. Lalu dia ngomong, kok susah sekali sih kamu ngasih anakmu itu untuk saya? Lalu kaget dia. Dan dia bangun bilang sama menantunya perempuan, sudah bawa saja anakku laki-laki. Bapak Ibu tahu anaknya laki-laki ini seorang pastor. Dan ketika mereka menjelang COVID itu sudah resign semua, satu dari dunia medis, satu dari gereja, terjadilah COVID itu. Gimana dia nggak stres Bapak Ibu Saudara? Tapi karena dipaksa Tuhan itu, baru papanya dan mamanya ini ngasih anaknya untuk itu. Dan tidak gampang, anaknya itu 12 tahun mengalami masalah di penciuman pas COVID lagi. Tapi ketika dia memastikan dirinya untuk mau ikut melayani, mujizat Tuhan terjadi, dia bisa mencium masakan istri. Dan dia buka kulkas lalu dia cium semua bau-bauan lalu dia peluk anaknya. Karena selama itu tidak bisa cium anaknya, dia cium begitu. Dan dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Sebuah ucapan syukur yang kadang-kadang perlu dipaksa untuk melayani Tuhan. Ya. Banyak tentunya kasus-kasus kalau kita temui begitu ya. Tapi itulah kehidupan hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang memang hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Dan tidak tahu cara Tuhan itu unik. Banyak pengalaman teman-teman. Mungkin hari ini harus pelayanan di mana, hari ini harus pergi kemana, tapi nggak tahu bagaimana kita tangkap visi Allah. Kita terus mengucap syukur untuk bagian ini, di mana Tuhan terus menolong, Tuhan terus mendengar, Tuhan terus menyatakan diri kepada kita, dan Tuhan terus membuka hati dan tangannya untuk kita. Asalkan ingat satu bagian, kita mau terus bersyukur. Di ayat 7 pasal 28 itu ya. Ada kata bersyukur di sana gitu. Kata bersyukur itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu mau memberi pujian, mengakui kebaikan. Namun di bagian ini unik ya. Kata syukur hanya Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan kita, membuat kita mampu, membuat kita mau mengerjakan panggilan ini. Dan terus penuh dengan ucapan syukur inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu berjalan di dalam ucapan syukur ini untuk kita memberi pujian kepada Tuhan, mengakui kebaikan Tuhan itu di dalam ucapan syukur, dan juga terus kita memberikan nyanyian, pujian dalam bentuk nyanyian dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu sebenarnya diciptakan unik, orang percaya itu diciptakan unik, senang atau susah tetap memuji Tuhan. Kondisi apapun disuruh memuji Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Senantiasa itu apapun yang terjadi, apapun kondisinya, tetap memuji Tuhan. Tapi apakah segampang itu Bapak Ibu kalau kita tidak pernah mengalami Yesus, kita tidak pernah mengalami Tuhan, maka susah kita mau mengucap syukur. Tapi kalau kita sering mengalami, bahkan sampai tidak hafal Tuhan menolong
saya, ratusan ribuan kali kita akan terus mengucap syukur gembala. Tapi Pak Budiman tetap gembala Bapak Ibu di tempat ini. Tapi sang gembala agung yaitu siapa? Tuhan Yesus. Pak Budiman juga mengakui Tuhan adalah gembala. Inilah yang membuat Daud memang kuat. Tapi tidak mudah Bapak Ibu untuk Daud di posisi ini. Dia perlu dipersiapkan begitu rupa di padang gurun, waktu dia ngembek angon, waktu dia ngopeni kambing dombanya, domba-dombanya itu dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan. Barangkali Tuhan menjadi ahlinya, menjadi guru kecapinya. Mungkin di padang gurun dia bisa bermain kecapi, sehingga karena kelihan bermain kecapi itu dia diundang di kerajaan. Kalau Pak Prabowo butuh pemain keyboard terbaik, kira-kira akan cari sembarangan gitu Bapak Ibu Saudara? Dia pasti pilih-pilih. Mungkin putri yang pertama yang buta itu, yang kontes Amerika dia juara, akan diambil duluan. Itu nggak sembarangan. Ada persiapan yang luar biasa. Waktu lawan Goliat ada persiapan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Yang melawan singa, melawan beruang, itu persiapan-persiapan bagaimana dia akan ditingkatkan di medan tempur tingkat tinggi. Melawan Goliat dengan ketinggian 3 meter lebih. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tentara yang ditakuti semua lawan-lawannya. Tapi Daud tidak pernah takut karena dia membawa nama Tuhan. Demikian juga ketika dia mengalami bagian ini. Puji Tuhan, karena kita membawa nama Tuhan, maka Tuhan memberikan kita promosi-promosi baik Tuhan yang baru, sesuatu yang Tuhan berikan, yang pasti kita syukuri. Mungkin menyangkanya tidak seperti ini, tapi Tuhan kasih yang seperti ini. Begitupun Pak Budiman. Sehingga syukur gembala yang baik bukan hanya tugas, tapi fungsi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Gereja tubuh Kristus katanya ya. Kalau gereja cuma pola tubuh Kristus ini, kepalanya itu Tuhan Yesus. Ya, mungkin Pak Budiman menjadi bagian tangannya atau apanya, ada jemaat yang menjadi kakinya, ada yang menjadi kemudian untuk perangkat-perangkat di dalamnya, ada yang menjadi hati, pankreas, usus besar yang tidak kelihatan. Tapi semua itu dibutuhkan oleh tubuh Kristus. Dan itu pas Bapak Ibu, tidak pernah keliru. Begitu. Tuhan itu menempatkan kita, bukan kita yang pengen, tapi Tuhan yang menempatkan kita. Barangkali kita sudah menjadi tangan di sini, lalu kita coba memprotol dan lari ke tempat lain, sana udah ada tangannya 2, maksud tangannya mau 3 ditaruh kepala. Pasti dia akan keliling Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat kesatuan ini perlu kita tingkatkan. Dan kita diingatkan di firman Tuhan, gak ada yang iri. Coba kalau mata iri kepada tangan, kalau tangan iri kepada kaki, apa jadinya Bapak Ibu Saudara tubuh Kristus itu? Tangan saya iri sama kaki, penak amat. Kamu ini jalan terus, saya ini pegawainya nulis, ngecat, macul, sembarang dengar. Kalau dia iri protes, ya udah gantian lah. Kamu jadi kaki, saya jadi tangan. Gimana jadinya kalau tangan 2 di bawah, kaki di kiri kanan Bapak Ibu Saudara? Lucu, orang jalan susah. Jalannya akan begini, kakinya juga suruh nulis tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, ucapan syukur kita maknai satu kesatuan tubuh Kristus untuk kita melakukan fungsi kita masing-masing, ya, fungsi. Dan kita semua berperan berfungsi sebagai gembala. Kalau tugas itu adalah tugas tanggung jawab Pak Budiman, tapi fungsi itu adalah untuk kita semua. Menggembala sebenarnya yang membuat tubuh kita sehat itu, yang membuat tubuh sehat itu tubuh atau anggota tubuh kira-kira? Yang membuat tubuh kita sehat itu tubuh atau anggota tubuh? Anggota tubuh. Tubuh itu terdiri dari anggota ini. Kalau Bapak Ibu tangannya keiris sedikit jarinya, mulutnya bilang apa? Waduh. Matanya mungkin ada yang takut darah, iso semaput begitu ya, iso ndredes. Lalu tangan kirinya kira-kira ngambil apa? Kapas kalau dekat. Kalau jauh kakinya harus jalan ngambil obat-obatan itu. Dan ketika ini kegores sedikit meriang, awake loro kabeh Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur hari ini ya. Kalau kita menjadi bagian tangan dan satu saja tergores, semua tubuh Kristus Gereja Rehoboth Jumapolo merasakan. Oleh sebab itu, mari bersyukur sambil mendukung, sambil mendorong, sambil mendoakan. Mungkin kita rasa ada yang kurang, ada yang tidak pas, kita doakan.
Kita dukung mereka, kita bawa mereka untuk mereka terus menjadi satu kesatuan tubuh ini yang akhirnya sembuh dan semuanya menjadi sehat. Bukan PR yang mudah, tapi mau terus kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Ketika Bapak Ibu menggembalakan keluarga aja di rumah macam-macam nih Bapak Ibu. Ada anak, ada suami, ada istri, belum kalau ada mbah gitu ya. Itu tidak mudah. Tapi mari kita belajar dari Sang Gembala Agung kita. Kita belajar juga bagaimana Daud dipercayakan begitu rupa. Dia diangkat, dia mengucap syukur, dan dia sadar, ya mungkin kita pernah salah jatuh, maka kita harus balik tobat. Dan kita nggak tengok-tengok, nggak iri, penak men jadi beripat, penak men jadi sikit. Aku susah jadi tangan, aku susah jadi mulut ngomong terus sampai capek. Semua sudah pas dan sesuai dengan talenta masing-masing. Oleh sebab itu, mari berkarya. Mari melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari mengerjakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari terus bersyukur, mengembangkan bagian-bagian potensi-potensi di mana kita mau. Dan manula itu sangat kuat untuk berdoa untuk perkembangan kerajaan Allah di sini. Berdoa untuk anak cucu yang akan menjadi regenerasi penerus. Berdoa untuk keluarga yang belum percaya, makin dikuatkan, makin diteguhkan, supaya kita terus mengalami sukacita. Kita terus bersyukur di tengah bagian itu. Tanpa rasa syukur dan tanpa terus mau melihat pekerjaan Tuhan, visi Tuhan yang besar, Daud sudah macet. Tapi lihat, ketika dia di kerajaan dan kerajaannya mulai kocar-kacir karena memang itu firman Tuhan terhadap kesalahan dia ya. Dia mulai dikudeta anaknya Absalom. Dia juga tidak langsung membunuh anaknya. Dia rela pergi, padahal secara kekuatan mungkin dia bisa menang. Dia kasih kesempatan sampai waktu Tuhan tiba dan Tuhan kembalikan lagi. Sampai akhirnya Salomo lah yang memegang kekuasaan itu. Sekalipun sempat crash sama Yerobeam, tapi sekarang baik Tuhan. Dan mengucapkan juga selamat kepada Pak Budiman yang boleh mengucap syukur karena Tuhan mempercayakan kembali kepercayaan untuk masuk dalam ranah P3K di bagian pendidik. Biarlah banyak orang boleh dijangkau lewat pendidikan ini. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi Tuhan yang akan terus menuntun, menggandeng tangan Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Akan merangkaikan tangan-tangan itu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, dan pengurus-pengurus boleh kompak bersama kerjasama hamba Tuhan. Mari terus maju, terus bersyukur tanpa henti, dan terus memuji Tuhan, terus berfungsi sesuai dengan bagian masing-masing, sehingga tidak akan pernah ada rasa iri satu dengan yang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus maju di dalam Tuhan Yesus, dan selamat untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat di tempat ini dan kepada Pak Budiman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur, kita berdoa untuk firman. Buat anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Kau amat baik bagi kami. Dan kami sungguh sadar Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selain kami belajar Tuhan mengasihi Engkau, bahwa hidup kami Tuhan untuk dibentuk Bapak Pendeta Witarno yang telah menyampaikan firman.
Tuhan telah senantiasa memberkati dalam pelayanan yang ada. Segala tanggung jawab yang Tuhan taruh berikan untuk Bapa yang sanggup menolong, melurapi di dalam pelayanan yang ada. Bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, anak-anak, Tuhan senantiasa memberkati, bahkan seluruh jemaat yang dilayani Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian kami yang hadir pada saat sore hari ini, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dari berbagai gereja dan denominasi. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami sungguh sadar bahwa Tuhan memiliki kami dengan maksud-maksud yang lebih lagi, Tuhan memaksimalkan pelayanan kami dimanapun Tuhan telah menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati berkat-Mu. Tuhan memberkati buat keluarga jemaat-Mu yang telah berjerih lelah menyediakan berkat-Mu. Tuhan memberkati menjadi saluran berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Dan setelah itu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, pelayanan kami. Tuhan menyertai perjalanan kami, baik kami yang jalan kaki, kami yang naik sepeda motor, naik mobil. Tuhan antar tiba di rumah masing-masing dalam keadaan selamat, bertemu dengan keluarga dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih.